masalah pertahanan tidak bisa tidak, kita harus bicara tentang perang. Dan masalah perang adalah masalah yang tidak disukai untuk kita bicara. Karena perang itu dahsyat, bahwa kalau kita tidak mau mengerti soal perang, nanti kita akan kaget kalau terjadi perang sama kita. 3 masalah RI Malaysia yang bikin TNI ingin perang dengan Malaysia. Direktur Topografi Angkatan Darat Brigjen Asep Edi Rosyidin mengingatkan pemerintah Indonesia dan Malaysia agar tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan negosiasi batas negara. Peringatan ia berikan kepada negosiasi yang tak segera diselesaikan bisa memicu masalah. Perkiraannya ada 3 masalah yang bisa muncul dari negosiasi yang tak kunjung kelar tersebut. Pertama, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Kedua, urusan sengketa bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Sebagai informasi, Indonesia pernah kalah dalam sengketa Pulau Sipadan dan Likitan pada tahun 2002 di jalur Mahkamah Internasional. Pulau Sipadan dan Likitan menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia. Ketiga, hambatan pembangunan di wilayah batas negara. Lebih lanjut dikatakan, saat ini pemerintah Indonesia dan Malaysia secara intensif melakukan Joint Working Group untuk membahas masalah perbatasan tersebut. Asep juga mengatakan, saat ini Indonesia dan Malaysia telah memiliki pemahaman yang sama soal batas negara. Pemahaman mengacu pada peta perbatasan yang telah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda Inggris, Konvensi tahun 1891, Perjanjian 1915, dan Perjanjian 1928. Sekarang, dianalisis dan kita akhirnya logikanya sama dan akhirnya sepakat. Dulu belum ada kesepakatan karena belum 100% dengan kesepakatan Inggris dan Belanda. Pejabat militer Indonesia menyatakan siap untuk membombardir Kuala Lumpur dan menginvasi Malaysia jika negara itu kembali melakukan klaim budaya maupun pelanggaran batas teritorial. Rencana agresi militer dengan sandi operasi Ganyang Malori berada di luar di masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan negara yang mendapat kemerdekaan hadiah dari UK itu telah mendorong kebijakan militer Indonesia menjadi lebih agresif dengan mengendalikan preemptive strike terhadap Malaysia. Untuk mendukung operasi tersebut, militer Indonesia sudah menyiapkan skenario militer logistik persenjataan, melakukan latihan agresi serta mempersenjatai milisi di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia. Operasi ditunjuk untuk memberikan efek jerat kepada Malaysia yang selalu membuat ulah tersebut mendapat respon yang baik dari berbagai kalangan domestik dan internasional. Adapun skenario militer yang bocor di masyarakat adalah bila Malaysia kembali melakukan klaim sepihak baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Indonesia tak perlu mengirim nota protes kepada Malaysia, akan langsung meluncurkan 200 rudal ke jantung kota KL. Prioritas target adalah gedung pemerintahan dan parlemen, stasiun TV dan radio, dan menghancurkan beberapa objek telekomunikasi seperti internet dan jaringan telepon seluler. Keadaan ini akan mengisolasi KL, sehingga militer Indonesia akan memiliki superioritas akibat rusaknya berbagai infrastruktur vital. Evakuasi WNI dan staf diplomatik akan dilakukan secara cepat, efisien, dan tepat sasaran oleh militer Indonesia yang sebelumnya telah melakukan infiltrasi intelijen maupun politik melalui partai oposisi dan kelompok organisasi etnik mayoritas. Milisi yang sudah dipersenjatai akan melakukan penyerangan-penyerangan minor pada pos-pos militer Malaysia, menyebar ranjau, serta memberikan teror psikologis pada warga sipil, khususnya di Sabah dan Sarawak. Prajurit yang terjun terlain unit anti ranjau, anti kapal, sistem anti kapal permukaan, anti serapan udara, bantuan tembakan kapal, terjun tempur, infiltrasi pasukan katak, dan intai amfibi marinir. Invasi ini melibatkan 10.000 tentara dan berbagai kesatuan, 51 KNI, 4 Sukhoi TNI AU, serta beberapa persenjataan taktis lainnya. Selain itu, serangan ini juga melibatkan 5 pesawat CATSA 2 Norman, 5 helikopter, 18 Kochi, 4 hovercraft, 32 tank, amfibi, 25 truk, serta berbagai senjata strategis lain yang dimiliki TNI AL. Berbagai senjata strategis KRI seperti rudal Ashot MM38, rudal Strela, Meriam 120mm, 57mm, 40mm, torpedo shoot, bom laut, senjata RBU, dan senjata multigrade 40 laras, dan senjata Advisor 120 marinir akan dipakai. Perang diperkirakan tidak akan berlangsung lama mengingat TDRM tidak memiliki pengalaman. Perang diperkirakan tidak akan berlangsung lama mengingat TDRM tidak memiliki pengalaman perang yang sangat diandalkan. Militer Indonesia akan siap berperang secara gerilyawan maupun perang terbuka. Operasi Ganyang Maloni diperkirakan akan menghabiskan waktu maksimal 2 kali 24 jam. 2 pesawat Su-30 dan 5 pesawat F-16 mendapat tugas untuk menghancurkan infrastruktur yang masih tersisa di KL. Kemudian 10.000 tentara Indonesia dan artileri berani diturunkan
ke KL dan ke kota sekitarnya dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 untuk melumpuhkan kekuatan organik yang mungkin masih tersisa. TDRM dan warga sipil yang ditangkap dan akan ditahan sepenuhnya untuk menjadikan tameng hidup. Pada level diplomatik, Indonesia akan memanfaatkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk melakukan kampanye legislatif terhadap Malaysia. Lobby-lobby intensif akan dilakukan semaksimal mungkin untuk mengisolasi Malaysia secara politik dan mencegah DKPBB mengeluarkan resolusi. Tahap selanjutnya adalah membentuk pemerintahan bonik atau shadow government di Malaysia yang berkiblat ke Jakarta, menghapuskan keanggotaan Malaysia di ASEAN dan beberapa organisasi internasional, membentuk pemerintahan yang demokratis, pluralis dan manusiawi.